Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Masih semangat belajar daring? Bersama Bu Novi, belajar daring lebih menyenangkan. Ya, baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika, operasi hitung bilangan bulat negatif ya. Sebelum kalian mulai belajar, kita membaca doa dulu yuk. Hari ini bersama-sama kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sudah menyiapkan buku pelajarannya serta buku latihan tulisnya ya, buat mencatat semua yang ibu jelaskan di video ini ya. Sebelum mulai pelajaran, kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentu saja yang pertama, dengan mempelajari operasi hitung bilangan bulat negatif, kalian dapat menjelaskan nantinya tentang bilangan bulat negatif itu menggunakan garis bilangan. Yang kedua, kalian pun dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat. Baik, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, semua siap ya. Anak-anak, kita review pembelajaran yang lalu mengenai apa itu bilangan bulat negatif ya. Siapa yang tahu bilangan bulat negatif itu apa? Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat di bawah 0 yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Contohnya negatif 1, betul, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya, memiliki tanda negatif. Baik, hari ini akan menambah lagi pengetahuanmu. Kita akan belajar membuat garis bilangan dan menghitung operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Pertama, kita akan mengenal apa itu. Baik, pertama kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan itu adalah bilangan bulat yang ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Nih, lihat semuanya penampang garis bilangan. Garis ini akan kita bagi menjadi 2 sama panjang. Disinilah kita meletakkan bilangan 0. Kemudian di sebelah kanan kita letakkan titik-titik. Disinilah tempat bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kirinya kita letakkan titik-titik. Disinilah tempat bilangan bulat negatif. Jadi sebuah garis bilangan memiliki 3 unsur: bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, pada bilangan bulat positif di garis bilangan ini kita meletakkan angkanya ya. Angka bilangan bulat positif berarti tidak ada tanda. Betul. Kita letakkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Di sebelah kanan. Kita lanjutkan di sebelah kiri, kita letakkan bilangan bulat negatif dengan memakai tanda negatif nah ya. Sebelah kiri 0, tentu saja negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Karena titik kita di sini ada 9 titik ya. Baik, sekali lagi, sebuah garis bilangan memiliki 3 unsur: bilangan 0, bilangan bulat positif, serta bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli, betul. Bilangan asli selalu dimulai dari angka 1. Inilah yang dinamakan bilangan asli. Itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Nih contohnya ya. Bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Bagaimana anak-anak? Memahami sampai di sini ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali bagaimana operasi hitung bilangan bulat negatif. Dengan soal cerita dahulu. Perhatikan, ada seorang anak laki-laki bernama Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0, kemudian Udin melangkah kaki sejauh 4 langkah, lalu ia melangkah lagi 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Langkah pertama, siapkan dulu garis bilangannya. Oke, kita siapkan nih, kita siapkan garis bilangan. Jangan lupa garis bilangan dibagi 2, dimulai dari titik 0 di tengah, sebelah kanan bilangan positif. Letakkan Udin di titik 0. Udin melangkah 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti Udin saat ini berada di angka 4. Kemudian ia melangkah lagi sejauh 5 langkah ke depan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Artinya saat ini Udin berada di titik 9. Bisa ditulis dalam pernyataan matematikanya, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Bagaimana dengan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan? Ada 4. Yang pertama, jika operasi penjumlahan, kalian harus ingat bahwa selalu menghadap pada arah yang tetap. Jika operasi pengurangan, maka harus berbalik arah. Yang ketiga, jika dia bertanda positif harus maju. Yang keempat, jika bertanda negatif harus mundur. Paham ya? 4 ini sifat dari operasi garis bilangan. Kita coba dengan latihan soal. Lihat ini angkanya 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Kita siapkan dulu anak-anak garis bilangannya. Baik, kita siap langkah pertama. Udin kan selalu berdiri di titik 0 ya. Langkah pertama adalah melangkah 9 langkah positif. Berarti dia harus maju ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maju 9 langkah ke depan. Kemudian langkah kedua adalah bertanda positif. Artinya Udin harus penjumlahan harus tetap mengarah yang tetap. Langkah ketiga ini adalah negatif 6. Negatif harus mundur, betul. Mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Berarti si Udin berada di posisi positif 3. 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Kita lanjutkan dengan soal yang bentuknya seperti ini nak. Perhatikan, negatif 8 ditambah 4. Siapkan dulu garis bilangannya. Langkah pertama, Udin selalu berada di titik 0. Lalu negatif 8. Negatif harus mundur, betul. Mundur sebanyak 8 langkah si Udin ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Kita lanjutkan. Langkah kedua, tandanya apa? Tambah. Tambah berarti menghadap ke arah yang sama. Ya. Lalu langkah ketiga, positif 4. Kalau positif, betul, maju ke depan. Yuk kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Stop. Berarti saat ini Udin sedang berada di titik negatif 4. Bagaimana, mudah? Alhamdulillah. Mudah ya. Kita lanjutkan berikutnya soal yang bentuknya seperti ini nak. Negatif 7 ditambah negatif 3. Tanda negatif namun dalam penjumlahan. Kita siapkan garis bilangannya. Ya, angka pertama Udin yang selalu berdiri di titik 0.
Kemudian negatif 7, negatif berarti harus mundur, betul, sebanyak 7 langkah ya dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu langkah kedua adalah, betul, tanda tambah berarti menghadap ke arah yang tetap ya. Langkah ketiga negatif 3. Negatif 3 harus mundur, betul. Tanda negatif harus mundur sebanyak 3 langkah dari tempat Udin berdiri. Ya, yuk 1, 2, 3. Berarti saat ini Udin berada pada posisi negatif 10. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Udah ya? Semakin kesini semakin mengerti? Iya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Bagaimana soal pengurangan? Siapkan soal garis bilangannya nak ya. Soalnya adalah 4 dikurang negatif 5 sama dengan titik-titik. Kita siapkan garis bilangan terlebih dahulu. Langkah pertama jangan lupa lihat tandanya positif apa negatif. Jika positif maju ke depan. Positif 4 maju ke depan 4 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4. Kemudian tanda kurang. Langkah kedua. Tanda kurang berarti harus berbalik arah. Bagus, pintar. Balik kanan si Udin. Selanjutnya negatif 5. Kalau negatif harus betul lagi, harus mundur sebanyak 5 langkah. Mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Berarti saat ini Udin sedang berada di posisi titik 9. 4 ditambah negatif 5 sama dengan 9. Soal berikutnya, negatif 7 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana jika posisinya seperti ini? Kita siapkan dulu garis bilangannya ya. Negatif 7 artinya si Udin langkah pertama harus berada di posisi negatif 7 dari 0. Negatif artinya mundur. Mundur sebanyak 7 langkah. Yuk, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lanjutkan langkah kedua tanda kurang. Betul, berbalik arah tanda kurang ya. Balik kanan si Udin arahnya. Lalu berikutnya adalah tambah 3 positif 3. Berarti dia maju dari berbalik arah tadi, maju ke depan sebanyak 3 langkah dari angka negatif 7. 1, 2, 3. Berarti si Udin saat ini berada pada posisi negatif 10. Ya. Berarti negatif 7 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Mudah ya? Sampai di sini, alhamdulillah. Baik. Anak-anak, nanti kalian sudah saya siapkan soal di dalam Google Classroom. Nih, yang sudah masuk menjadi anggota di Google Classroom kita, silakan mengupdate pelajaran hari ini. Pertama, kalian harus mengabsen dulu tentu saja nah ya. Lihat di administrasi kelas hari ini, absensi Sabtu 25 Juli dibuka. Silakan isi absennya masing-masing sesuai dengan namanya. Kemudian kalau sudah mengabsen, di Google Classroom-nya kalian buka materi yang ibu sajikan ini kan ada di materi, betul. Kemudian ada soalnya pada penilaian harian, ada soal matematika bilangan bulat ada di sini nah ya. Nah, silakan dibuka, nanti soalnya sudah tersedia untuk latihan hari ini ya. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini?
Kesimpulannya yang pertama, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurang B. Ya. Yang kedua, jika A dikurang negatif B, maka sama juga dengan A ditambah B. Ya. Positif artinya dia. Kemudian jika negatif A ditambah dengan negatif B, berarti sama juga operasinya dengan negatif A itu dikurang B, ya. Terakhir, jika kalian bertemu dengan soalnya seperti ini, negatif A dikurang negatif B itu sama artinya dengan negatif A ditambah negatif B. Karena tanda ini bertemu, maka menjadi tambah. Yang ini tanda positif dan negatif bertemu, berarti menjadi tanda kurang. Bagaimana memahami materi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Materi dalam video ini diulang-ulang terus supaya kalian makin mengerti dan paham. Demikian anak-anak materi pembelajaran matematika hari ini tentang operasi hitung bilangan bulat. Terima kasih atas sudah stay tune ya, atas perhatiannya hari ini ya. Tetap belajar di rumah aja, tidak kemana-mana, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.